Shalom. Bagaimana kabar penjangkauan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara? Sudah ada yang bawa jiwa baru? Nah, ini program kita 2025 adalah penjangkauan. Ya, masih terus di dalam program kita membawa teman, saudara, orang-orang yang belum mengenal Tuhan untuk kita bawa kepada Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama fokus firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari dua bagian kitab suci kita. Ya, pertama kita akan melihat dari Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 10, kemudian Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Nanti Ibu Yulia yang akan membacakan ayat-ayat ini. Silahkan saudara bangkit berdiri. Kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 12, demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Kita berdoa. Engkau Bapa di surga yang telah memimpin kami untuk datang di dalam ibadah pada hari Sabat di rumah Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kekuatan kepada kami untuk melawan segala halangan rintangan, sehingga kami dapat berada dalam persekutuan dengan Engkau, dalam pujian penyembahan, terlebih lagi dalam firman-Mu. Oleh karena itu marilah Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus menolong kami untuk bisa memahami setiap kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Siapapun kami, kiranya Allah Roh Kudus akan membuka pengertian kami, terlebih lagi kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan supaya Engkau penuhkan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Engkau berkuasa atas hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, supaya Allah
Bapa dan Tuhan Yesus dapat dinyatakan di dalam setiap firman yang kami dengar, supaya kami boleh hidup dengan berjaga-jaga dan senantiasa taat setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Slide yang pertama saya tekankan itu, bagaimana kalau kita harus kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kalau kita menilik gereja Kristen masa kini, Bapak Ibu Saudara, ada seorang pendeta dalam podcastnya berkata, gereja sekarang ini modelnya hiburan, bantuan, atau ajaran. Ajaran pun itu masih terbagi dua bagian. Ajaran yang benar-benar menekankan pelayanan, pengorbanan, kasih dan kesetiaan, penderitaan karena pelayanan, penderitaan karena nama Kristus, atau mujizat, berkat, kesembuhan, dan hal-hal yang menyenangkan telinga. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, gereja-gereja yang menekankan hiburan itu hampir suasananya seperti entertainment. Hampir tidak ada bedanya. Di mana di sana penyanyi altar menjadi seperti penyanyi latar. Mimbar menjadi seperti panggung. Sehingga masuk ke dunia hiburan dan masuk ke gereja hampir tidak ada bedanya. Atau gereja-gereja yang menekankan bansos, ya. Kita punya GPIAI Efata di Jawa Barat, di Tangerang, tempatnya masuk ke dalam gang-gang perkampungan, dan gereja kita ini kecil bangunannya, jemaatnya hanya sekitar 20, 25, dan itu pun timbul tenggelam. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena di jalan besar sebelum masuk ke tempat perkampungan di mana gereja kita itu ada, baru ada gereja yang dibangun lagi. Dan setiap minggu disediakan angkot-angkot dari berbagai tempat. Kalau pulang semua bawa sembako dan bawa amplop pulang. Pilih yang mana Bapak Ibu Saudara-saudara? Kita mau gereja kita menjadi seperti itu? Atau ada juga gereja yang setiap minggu kasih makan gratis? Wah, ini sesuai dengan program pemerintah sekarang ya, makan gratis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus sepanjang pelayanannya 3,5 tahun di dunia ini, apakah setiap kali dia habis khotbah atau mengajar bagi-bagi makanan? Berapa kali Tuhan Yesus selama pelayanan 3,5 tahun membagikan roti? Berapa kali? Ada yang bisa jawab? 2 kali. Sekali yang 5.000 orang laki-laki saja, belum perempuan. Sekalinya 4.000. Jadi dalam 3,5 tahun itu Yesus membagi roti itu cuma 2 kali, Bapak Ibu Saudara. Tidak setiap kali. Bahkan ketika ada orang yang terus mengikuti dia, ketika dia ingin memisahkan diri sejenak waktu untuk ada dengan murid-muridnya saja, datanglah perahu-perahu lain menyusul dia, dan kemudian mereka bertanya, sudah tiba di tempat ini sejak kapan, Guru? Lalu Yesus mengatakan, engkau mencari aku
karena engkau kenyang. Ya. Di situ Yesus menegur secara langsung motivasi mereka bahwa mereka mencari Yesus oleh karena mereka melihat mujizat roti dan karena mereka kenyang. Dan juga setelah peristiwa Yesus membagi roti itu, mereka mau membawa Yesus dengan paksa untuk menjadi raja. Karena mereka berpikir di bawah pemerintahan Yesus nantinya mereka akan mengalami makmur gemah ripah. Itu tujuan mereka, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saya menanya bagaimana kalau kamu harus kuat di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kamu kuat. Yang kuat itu kita. Ya, kuat apa? Kuat di dalam berjuang melawan segala godaan, segala cobaan, segala tantangan, segala ikat dan jerat daripada kuasa gelap, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Saya tidak mengatakan bahwa gereja-gereja yang menjadikan tempat ibadahnya layaknya seperti tempat hiburan itu adalah dosa. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Alumni Stefa yang ada di daerah Tangerang itu berkata, bagaimana Bu tantangannya seperti ini, kami harus apa? Ya kita harus kuat. Kuat menghadapi semuanya itu. Supaya orang tidak bermotivasi datang karena bisa kenyang. Datang karena bisa senang. Apa bedanya? Kalau kita melakukan hal-hal yang seperti itu, atau kita mengajarkan jemaat hanya terus berharap mujizat. Tuhan tidak memanjakan orang-orang mengikut dia itu dengan selalu menawarkan mujizat. Kalau kita melihat bagian-bagian dari Injil, Bapak, Ibu, dan saudara, dari bagian pertama sampai bagian tengah Injil itu, Yesus memang menyembuhkan orang sakit. Banyak orang sakit datang kepada Yesus dan Yesus menyembuhkan mereka. Tetapi dari paruh tengah sampai akhir itu adalah perjalanan Yesus menuju kepada penderitaan. Dan berita yang dinyatakan Yesus kepada para pengikutnya. Apabila engkau mau menjadi muridku, engkau harus menyangkal diri dan pikul salib. Oleh karena itu hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kita kuat, tetapi bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi di dalam kekuatan kuasanya. Why? Kita lihat slide yang berikutnya. Karena kita harus mengenali dia. Siapa? Dia bolos. Padahal bukan sering bolos. Ya. Dia bolos bahasa Yunaninya untuk setan. Tetapi dia itu rajin. Ya Bapak Ibu. Dia bolos itu adalah yang dikatakan di dalam Wahyu 12 itu tadi. Maka terjadilah peperangan di surga, saudara-saudara. Itu peperangan yang paling awal. Sekarang kita bicarakan terus perang antara Rusia, Ukraina, Israel, Hamas, Amerika, Cina, dan seterusnya. Perang ekonomi, perang nuklir. Tetapi peperangan yang pertama itu terjadi di surga, saudara. Di surga kok perang? Siapa dengan siapa yang perang? Mikael
dengan para malaikat-malaikatnya, dengan itu identitas gelarnya, naga besar, ular tua, iblis, atau syaitani rojim, saudara-saudara. Setan yang terkutuk. Ya. Perang antara Mikael dengan naga besar, ular tua, iblis, dan setan itu, lalu naga besar itu dikalahkan dan dia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Itu identitasnya. Jadi Alkitab berbicara juga tentang setan. Setan itu bukan di dongeng. Setan itu bukan di film-film horor di TV. Memang itu adalah karena terjadi, saudara-saudara. Karena dia sudah dilemparkan ke bumi bersama dengan semua malaikat-malaikatnya, itu berapa jumlahnya. Nah, cara kerja daripada si diabolos ini, saudara-saudara, adalah tipu muslihat. Jadi tidak pernah kerjanya itu lurus, tetapi selalu tipu. Kalau ada orang yang suka tipu-tipu, itu asalnya dari mana? Ya, sekarang ini melalui HP, melalui telepon, melalui orang yang datang, melalui apapun, kalau itu tipu-tipu, itu ada akarnya. Tipu muslihat, kemudian mendakwa. Ingat ketika Ayub dicobai, itu karena apa? Kalau saudara membaca Ayub pasal 2 ayat 1 itu mengejutkan. Karena apa? Ada dialog antara Tuhan dengan setan, di mana Tuhan itu menanyakan, dari mana kamu? Dari berjalan-jalan mengelilingi dunia ini, melihat-lihat manusia. Kemudian Tuhan menanyakan, apakah kamu melihat Ayub, orang yang saleh dan tidak bercela, dan dia takut akan aku? Kemudian setan mengatakan, ya, karena engkau yang memagari dia, karena engkau yang memberkati dia. Masakan orang yang tidak diberkati itu tidak akan juga hidup saleh kepadamu? Lalu Tuhan mengizinkan setan untuk mencobai Ayub. Di situ dikatakan tanpa alasan, Bapak Ibu Saudara. Mencobai Ayub tanpa alasan. Waktu itu iblis masih bisa mondar-mandir dunia surga, surga dunia PP. Tetapi setelah di Wahyu pasal yang ke-12 itu dilemparkan ke bumi, sampai kemudian di ayat yang ke-9 mereka itu sudah ada di bumi. Dan di ayat 10 dalam judul yang berbeda, Sorak Kemenangan, itu bagaimana? Telah tiba keselamatan, seperti lagu yang kita nyanyikan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Ini dari Wahyu pasal 7 ayat 10. Telah dilemparkannya para pendakwa yang dulunya bisa mendakwa anak-anak Allah, sudah dilemparkan ke bumi. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Itu Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tetapi kemudian di ayat yang ke-11, bersorak-sorailah hai sorga, karena sorga sudah tidak ada lagi yang memberontak kepada Allah. Tetapi di dalam ayat yang ke-12, apa yang dikatakan di situ? Hai bumi, ya, berdukacitalah kamu, gentarlah kamu, gemparlah kamu, karena iblis sudah dilemparkan ke bumi dan ke laut, dan dia akan
ada di angkasa kita ini, di udara kita ini, sampai nanti waktunya dia akan dihukum. Oleh karena itu kita di dunia ini, di bumi, di tempat kita tinggal, di mana kita hidup ini tidak ada tempat yang netral Bapak Ibu. A atau B, Tuhan atau syaitani rojim itu saudara-saudara. Orang Islam saja doanya a'udzubillah himina syaitani rojim. Kami berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kalau kita bagaimana Bapak Ibu dan saudara-saudara? Itulah, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Karena dia sudah datang di bumi ini. Jadi jangan berpikir bahwa kita ini netral saudara-saudara. Ada orang yang mengatakan begini. Saya tidak ke gereja, tapi saya tidak lupa Tuhan. Saya bisa berdoa sendiri, saya bisa ibadah sendiri. Nah inilah pergeseran-pergeseran yang kita tidak sadari itu sudah dimulai Bapak Ibu dan Saudara. Selalu ada sisi positif dan negatif. Ketika corona kita bisa mengatasi dengan kita mengadakan streaming. Orang masih tetap beribadah sekalipun dari rumah. Orang masih tetap bisa mendengarkan firman Tuhan sekalipun sambil leyeh-leyeh. Tetapi sekarang keterusan. Sekarang kebablasan. Sudah seharusnya sekarang kita kembali bersekutu, masih ada orang yang nyaman streaming. Itu sebuah pergeseran. Di sisi lain ada kemenangannya bahwa melalui digitalisasi, melalui telekomunikasi, melalui informasi YouTube, TikTok dan sebagainya, pekabaran Injil terus dilancarkan. Tetapi si diabolos ini juga tidak bolos, dia terus juga giat melancarkan berbagai-bagai hal. Jadi itu cara kerjanya Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Tipu muslihat, mendakwa, memfitnah, menyesatkan, dan dia adalah bapak pembohong. Jadi anak kecil juga jangan suka bohong kecil. Tidak ada itu. Ya. Kalau ada bohong kecil, nanti juga akan menjadi bohong besar. Bohong pertama pasti akan ditutup lagi oleh bohong yang berikutnya. Tidak mungkin orang bohong sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, sekali-kali tidak kita ini hanya ingin mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kita penghiburan, kenyamanan, janji-janji, kesembuhan, kelepasan dan sebagainya. Bagaimana perjuangan kita ini, kita lihat di dalam slide berikutnya. Karena dia ini adalah satu pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini dan roh-roh jahat di udara kita ini Bapak Ibu Saudara. Mereka bisa mempunyai satu kekuatan sebagai sebuah pemerintahan, sebagai susunan atau struktur hierarki yang ada karena ketika naga besar, setan, ular tua, iblis itu dilemparkan ke bumi, itu bersama dengan malaikat-malaikatnya. Jumlahnya berapa? Sedangkan di dalam Lukas pasal 8, ketika Tuhan Yesus datang di Gerasa, saudara-saudara, apa yang terjadi di sana? Yesus baru saja mendarat. Penduduk belum ada yang tahu. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang lari datang dan tersungkur di bawah kaki Yesus. Dan mengatakan, apa urusanku hai anak Allah dengan aku? Apakah engkau akan menghukum aku? Siapa dia? Penduduk saja belum tahu. Yang pakai logika, yang pakai insting, pakai emosi belum tahu. Tetapi siapa yang bertanya kepada Yesus, apa urusanku hai anak Allah yang maha tinggi dengan aku?
Lalu Yesus bertanya, siapa namanya yang ingat? Siapa? Legion. Legion itu kalau pasukan itu isinya 6.000 Bapak Ibu Saudara. Bayangkan, satu manusia bisa diisi dengan 6.000 pasukan setan. Makanya kalau dia dirantai gampang, lepas. Ya. Dia sukanya bertelanjang. Dia sukanya di kuburan, tempat orang cari nomor. Ya. Dia sukanya merusak. Itulah kalau iblis di dalam pekerjaan yang nyata ketika orang kerasukan. Orang Kristen bisa kerasukan enggak Bapak Ibu? Orang Kristen bisa kerasukan enggak Bapak Ibu? Enggak berani jawab. Saya tanya sekali lagi, orang Kristen bisa kerasukan enggak saudara-saudara? Bisa. Bisa. Siapa yang di dalam saudara? Nah inilah. Makanya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya, saudara-saudara. Memang bisa. Ketika apa? Ketika saudara lemah. Lemah iman. Ketika saudara kecewa. Kecewa dengan Tuhan. Ketika saudara kecewa dengan gereja. Karena ada orang yang mengatakan, hamba Tuhannya seperti itu, terus jemaatnya seperti apa? Atau misalnya, senior-senior saya juga seperti itu, saya harus melihat siapa. Daripada saya berdosa kalau ke gereja, lebih baik saya tidak berdosa. Saya tidak pergi ke gereja. Bukan kemudian menyelesaikan permasalahannya. Inilah pergeseran-pergeseran yang terus dilakukan. Terus orang percaya itu diikuti dari belakangnya, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Digodai hawa nafsunya. Saya akan perlihatkan satu video yang sangat mengejutkan. Kalau Bapak Ibu yang sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan studi, sibuk dengan meniti karir untuk naik jabatan, sibuk sehingga kita tidak memperhatikan sampai di mana keadaan dunia kita ini sekarang yang tidak netral. Memang kita bisa. Sekarang modelnya bukan kesurupan, tapi modelnya ini. Silahkan Bapak Ibu dengarkan. Di saat dia opening ya kan, kayak buka panggung gitu Bang. Tapi yang gua anehnya kok banyak simbol-simbol gitu kan. Simbol-simbol, aduh ada 666 gitu kan, 6666. Terus ada kayak patung malaikat yang membentuknya ya kayak iblis gitu ya kan, banyak Bang. Tuh pada turun gitu kayak spanduk juga. Dan yang di depan itu, waktu itu ada zamannya YouTuber yang paling mantep se-Indonesia. Waktu itu juga ada beberapa musisi, artis legend, pengusaha terkenal, top, orang kaya di Indonesia. Tuhan kok begini gitu ke keluarga gue ya kan. Selama ini gue kurang apa buat lu, gue gituin. Ibaratnya selama ini gue udah layanan full buat lu, udah waktu gua yang terbaik buat lu semuanya, gua melayani, udah nggak mikir apa-apa, nggak neko-neko apa-apa, nggak minta apa-apa, udah cukup pelayanan aja buat Tuhan, menyenangkan hati gua. Itu nggak bisa gua redam sendiri Bang, gua luapkan semuanya di media sosial. Di situ gua memaki Tuhan. Masih kontek-kontekan tuh Bang, yang tadinya dia ngechat tentang Alkitabiah secara benar, ini jadi kebalik. Semua kitab-kitab ada namanya Satanic Bible 6666, ya kan? Itu dulu di gua itu bisa beli Bang dulu di Play Store. Harganya sekitar 3.800.000. Di Play Store ada? Ada waktu itu, tapi gua dapetnya gratis. Karena gua diunduh kan, diunduh langsung. Saya lihat. Nah ini keindahan-keindahan dunia gitu kan. Ada 3 sekat. Sekat pertama gue dikasih lihat yang lagi in the hole itu, cowok sama cowok. Ya kan, black hole lagi diserang-serang. Kita gue jerit. Black hole.
kayak gitu. Terus dikasih lihat lagi. Nah, di sebelah sini kita lihat. Gue lihat lagi tuh di ruangan. Cewek sama cewek, Bang. Lagi in the way juga. Anjir. Kita bisa bayangin lah. Ya, begitulah. Cewek sama cewek. Umur berapa tuh kira-kira? Banyak lah jemaat dia. Dari yang muda sampai yang old juga ada. Tapi ya khusus lah. MILF ada yang MILF ya? Ada, nggak tahu itu kategori-kategorinya. Pokoknya ada lah. Iya. Dan yang terakhir ya cowok sama cewek. Awalnya ya, oh normal dong. Iya. Cowok sama cewek. Dan ternyata pas dijelaskan, kayak ini pasangan suami istri yang bisa berganti-ganti, Bang. Hah? Iya. Jadi lu bisa ganti-gantian di situ, lu mau nyobain yang mana gitu. Ternyata lah yang ini yang normal tapi bisa nyobain gitu. Dikasih tahu. Nah, yang sakralnya itu yang di situ. Yang di nyobain itu, yang normalnya itu kan, cewek sama cowok. Tapi pasangan suami istri yang bisa berganti-ganti gitu. Ganti-ganti dia mau yang ke cewek ini atau yang cewek ini mau ke cowok itu, ya kan. Nanti di situ ada yang namanya benih, Bang. Kan jadi tuh. Ada beberapa pasti dijadiin semua sama mereka. Nah, diunjukin nih. Inilah hasil. Gue dikasih lihat pertama ada kayak ya tempatnya itu kayak baskom lah ya. Kayak baskom. Pas dibuka, wah anjir. Udah berbentuk kaki, pala, tangan. Ya sekitar usia berapa ya? Kalau udah bentuk itu udah 4 bulan lah ya. 4 bulan. 4 bulan sampai 7 kayaknya deh. 4 bulan deh. Udah berupa kayak gitu. Kurang lebih. Itu di dekat situ tuh ya, ada tuh ya? Ada di situ. Ditaruh di baskom? Iya banyak. Nggak cuma satu. Jadi kayak banyak gitu di kumpulan itu. Kayak masih gumpal-gumpal tapi udah berbentuk. Iyalah sekitar 2 bulan sana lah ya mungkin ya. Udah kayak gitu, Bang. Nah ini kirain mau diapain gitu kan. Nah ini buat apa gitu. Nanti ini buat sakramen. Oh, sakramen gitu kan. Ya jadi bayi-bayi ini diambil, dimasukkan ke satu tempat wadah kayak blender gitu. Dus. Goblok. Sampai benar-benar halus. Goblok. Sampai benar-benar halus kan itu jadinya darah semua kan. Jadi darah semua. Nah itu buat sakramennya. Di saat nanti prosesi, di saat sakramen itu ada namanya satu cawan, nanti dimasukkan ke situ. Dan itu akan diminum sama mereka semua. Para ibaratnya ya yang udah bertugas di situ, yang udah menyatakan diri kalau dia itu benar-benar pengikut Lucifer. Dan di situ gue nggak kaget, kayak jalanan jadi gue harus dapat ini. Karena di mereka gitu, Bang, kalau kita udah masuk di dalamnya, apa yang lu mau itu pasti dikabulin. Bagaimana Bapak Ibu? Itu di mana? Itu di Indonesia. Itu di Jakarta. Itu orang yang sedang lemah dan kecewa kepada Tuhan. Itu orang yang sedang marah kepada Tuhan. Karena keluarganya berantakan. Karena ekonominya hancur. Karena dia merasa dia melayani Tuhan. Tetapi mengapa keluarganya bisa mengalami seperti ini? Karena ayahnya judi. Semua apa yang bisa dijudikan. Ayam yang bisa diadu. Ketika ayamnya dijemur itu kemudian ayam yang diberi berjuta-juta itu mati. Kemudian dia mengamuk, seluruh keluarganya diusir. Sehingga anaknya yang melayani Tuhan yang kecewa dengan Tuhan. Apa salahnya Tuhan? Dari situlah kemudian dia mengambang, lemah, jauh. Dan ada tawaran. Orang yang bisa memenangkan masuk ke dalam gereja setan itu mendapatkan 3,5 juta. Dan orang yang beribadah di situ setiap pulang mendapatkan 350.000. Dan itu dipertunjukkan hal-hal yang seperti itu. Saudara dengar tadi siapa yang ada di situ?
band-band musisi-musisi terkenal, pejabat, artis, konglomerat ada di situ. Dan itulah yang namanya pelacuran bakti di masa kini. Bukan di zaman Efesus atau Korintus, tetapi di masa kini. Kemudian ada benih yang digugurkan di blender untuk sakramen, Bapak Ibu Saudara. Itu bisa terjadi kepada orang Kristen yang sedang lemah. Jadi kalau tadi saya tanya, Bapak Ibu yang Kristen bisa kesurupan? Bisa. Saya harap jawaban itu tidak lagi ada. Apa kata kitab Wahyu? Oleh darah anak domba, Bapak Ibu dan Saudara. Dia bisa terusir, dilempar dari surga, keluar dari surga saat apa? Saat Yesus disalibkan, saat Yesus hancur dan seluruh darah dicurahkan dan nyawanya diberikan. Itulah saatnya dia dilempar ke bumi, tidak bisa lagi mendakwa ke surga. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita harus kuat di dalam kekuatan kuasanya? Jangan pernah saudara meninggalkan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kalau di dalam hidup saudara ada tanda darah Kristus, itulah yang membuat dia akan takut karena saudara punya tanda darah dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Tetapi saudara juga bukan hanya datang pada waktu perjamuan kudus. Saya perhatikan itu. Pada waktu-waktu perjamuan kudus jumlah jemaat meningkat. Tidak perjamuan kudus menurun. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Saya katakan tidak ada yang netral. Saudara bisa diseret dengan berbagai-bagai alasan yang masuk akal dan yang tidak masuk akal sekalipun. Yang berdalih oleh karena macam-macam dalih yang sebetulnya tidak prioritas. Saudara bisa dilemahkan. Karena apa? Karena kita jauh dari persekutuan dengan firman-Nya. Jadi yang pertama, oleh karena darah anak domba itu. Oleh karena tanda darah. Saudara ingat dalam perjanjian lama ketika orang-orang Israel akan keluar dari Mesir. Pintu mereka harus disaput dengan darah domba dan malaikat maut akan lewat dan mereka tidak masuk dan membunuh anak-anak sulung. Mereka akan pergi kepada anak-anak sulung orang Mesir oleh karena tanda darah. Saudara tahu di agama-agama lain seringkali ada kain merah, kertas merah ditempel di ambang pintu. Itu cuma lambang, tetapi kita punya darah Kristus. Yang kedua adalah pedang roh yaitu firman. Yesus sendiri mengalahkan setan itu hanya dengan mengucapkan firman Bapak Ibu dan Saudara. Ketika Yesus dikecohkan untuk bisa membuat batu menjadi roti, Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia itu tidak hanya hidup oleh roti tetapi oleh segala firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh karena itu saudara di zaman yang sekarang ini sulit, semua barang naik harganya, saudara jangan mundur hanya karena masalah kebutuhan pangan. Hanya karena masalah perut, hanya karena masalah ekonomi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Karena firman itu adalah pedang roh. Kalau kita tahu firman, kita tahu menjawab bagaimana ketika iblis itu datang untuk mencobai kita, kita bisa berkata tidak kepada yang tidak. Kita bisa berkata iya untuk yang iya. Kita bukan mengukur segala sesuatu, bukan enaknya bagaimana ya. Supaya jangan tidak enak kepada orang. Baiknya bagaimana ya, supaya kita jangan dikatakan tidak baik. Benarnya bagaimana ya, supaya kita sesuai hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Sekalipun mungkin kita akan mengalami penderitaan. Itu harusnya orang percaya seperti itu. Di mana persekutuan firman itu bisa didapat? Di dalam persekutuan saudara secara pribadi. Banyak anak-anak ketika konseling prabaptis saya tanyakan,
Membaca Alkitab tiap hari, kadang-kadang. Iya, kalau ada waktunya. Begitu menyepelekan firman Tuhan. Sehingga orang Kristen tidak tahu ketika ada aliran-aliran gereja yang menyesatkan. Bagaimana mereka juga bisa menerbitkan Satanic Bible, saudara-saudara. Yang memutarbalikkan. Sama seperti ketika dia memutarbalikkan firman kepada Tuhan Yesus mengatakan, melompatlah dari ketinggian bait Allah itu. Karena malaikat-malaikat akan menatang engkau dan engkau tidak akan terjatuh. Tidak akan terantuk kepada batu. Tetapi engkau menjadi satu kejadian yang spektakuler. Bahwa ada orang yang jatuh dari bait Allah dan tidak mati. Engkau tidak usah melalui Via Dolorosa. Tetapi Yesus mengatakan janganlah engkau mencobai Allah Tuhanmu. Seringkali di dalam kehidupan kita tidak tahu apakah itu mencobai Allah. Apakah itu memang sesuatu yang boleh kita lakukan? Kita bertanya-tanya dan akhirnya kita tidak bisa mempunyai jawaban bagi diri kita sendiri. Sehingga kita jatuh ke dalam pencobaan dengan mencobai Allah. Hanya untuk hal-hal yang kecil Bapak Ibu dan saudara-saudara. Untuk hal-hal makanan kita bisa menderita sakit. Hanya karena keakraban yang kemudian bisa terjalin cinta. Membuat kita jatuh dalam perselingkuhan dan perzinahan. Mulai dengan smooth. Mulai dengan halus. Mulai dengan tipu muslihat. Mulai dengan penyesatan. Dan kita bisa terjerat. Bagaimana orang-orang Kristen belajar firman Tuhan? Yang ketiga, bukan hanya oleh darah tapi oleh kesaksian kita. Berani menyatakan firman. Berani bersaksi tentang firman. Akan mengalahkan segala tipu muslihat. Yang keempat, di dalam doa yang tidak berkeputusan. Dalam Efesus 6 ayat yang ke-18 Rasul Paulus. Berdoalah untuk kami orang-orang kudus. Berdoalah di dalam roh dengan tidak berkeputusan. Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara. Doa bukan hanya untuk meminta kebutuhan-kebutuhan jasmani. Doa bukan hanya untuk meminta berkat-berkat, kelulusan. Dan hal-hal yang bisa menjanjikan kita dalam hidup dunia ini saja. Tetapi doalah supaya kita kuat di dalam kekuatan kuasanya. Doa supaya kita ini peka kapan saatnya pencobaan itu datang. Doa supaya kita ini rohnya selalu bersekutu di dalam doa. Dan roh Allah bekerja di dalam kita untuk menjauhkan kita dari kesesatan. Daud berdoa, jauhkanlah aku dari kesesatan ya Tuhan. Biarlah rohku tahu akan kesesatan. Amin. Mari kita tundukkan kepala.